warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Galeri Guru. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang demonstrasi kontekstual yang ada di modul 1.4.A.7, yaitu tentang budaya positif di sekolah atau di kelas dengan penerapan praktek segitiga restitusi oleh saya sendiri, Julikan Iswanto Saputro, CPG Angkatan 4 dari Kabupaten Grobogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan mengerjakan ulangan harian pada tema 6 subtema 1. Kalian siap? Siap mengerjakan? Waktunya nanti 1 jam. Ya, silakan kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Apa yang kamu lakukan, Leni? Mencontek. Ya, tadi malam nggak belajar. Kenapa tidak belajar? Asik menonton siaran TV. Jadi tadi malam nggak belajar ya. Jadi belum siap untuk ulangan harian. Ya, sekarang bukunya ditutup ya, nggak boleh mencontek ya. Ya, silakan ditutup. Silakan dikerjakan langsung kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Iya. Leni, tadi Bapak perhatikan ketika ulangan sedang berlangsung, kamu mencontek membuka buku ya? Iya, Pak. Kenapa membuka buku? Mencari jawaban. Mengapa kamu mencontek ketika ulangan, Leni? Saya mencari jawaban. Mencari jawaban di buku. Kamu pasti memiliki alasan melakukan hal tersebut. Apakah tadi malam kamu tidak belajar? Tidak, Pak. Tadi malam saya asik menonton siaran TV. Tadi malam asik menonton siaran televisi sehingga lupa untuk belajar. Memang melihat tayang televisi boleh saja, karena kita juga membutuhkan hiburan di rumah. Tapi harus ingat ya, bahwa kita juga harus belajar setiap hari meskipun tidak ada ulangan. Jadi kita harus bisa mengatur waktu agar tidak merugikan diri sendiri. Setelah kalian melakukan kesalahan, apa yang kamu lakukan? Meminta maaf. Kepada siapa, Leni? Kepada Pak Sulika. Ya. Jadi ketika kita melakukan kesalahan harus meminta maaf. Apakah Leni tahu nilai apa yang tidak sesuai jika mencontek ketika ulangan sedang berlangsung? Nilai kejujuran, Pak. Ya, nilai kejujuran. Jadi ketika mencontek, Leni tidak menerapkan nilai kejujuran. Nah, apakah Leni meyakini keyakinan kelas yang telah kita buat sebelumnya? Belum, Pak. Belum. Jika Leni meyakini keyakinan kelas, namun belum menjalankannya, bagaimana cara menjalankan keyakinan kelas, terutama nilai kejujuran? Memang saya harus rajin belajar setiap hari melaksanakan meskipun tidak ada ulangan. Jadi di rumah Leni harus pandai membagi waktu untuk bermain bersama orang tua, ya, membantu orang tua, dan harus belajar setiap hari meskipun tidak ada ulangan. Oke Leni, menurut Bapak, dalam melakukan hal yang kita senangi, kita juga berusaha untuk mengelola
waktu tanpa merugikan diri sendiri. Bagaimana menurut Leni? Setuju? Setuju. Iya. Baik Leni, mari kita selalu memperhatikan dan melaksanakan keyakinan kelas yang kita perbuat. Meskipun Leni melakukan suatu hal yang disukai. Bapak harap mari kita selalu memperhatikan dan melaksanakan keyakinan kelas. Meskipun Leni melakukan sesuatu hal yang disukai, Bapak harap Leni dapat memanfaatkan waktu dengan baik dan menjalankan keyakinan kelas. Baik Pak, terima kasih. Jangan lupa perbuatan tadi ya, jangan diulangi kembali ya. Ya, ya sama-sama. Silakan kembali ke kelas dan belajar bersama teman-teman yang lain. Baik Pak, saya permisi dulu. Ya, makan. Jangan diulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Sudah. Halo Bagas. Bagas tadi tidur. Iya Pak. Tidak memperhatikan penjelasan Pak Juli kan? Tidak Pak, Kenapa tidur? Tadi tidur. karena tadi malam begadang Pak. Bergadang sampai jam berapa? Jam 12 malam Pak. Jam 12. Apa yang kamu lakukan tadi malam? Game Pak. Main game online. Iya Pak. Ya, sekarang sudah mengantuk. Ya, Tapi Pak. mendengarkan penjelasan Pak Juli tidak? Tidak Pak. Tidak. Nah, Kalau suruh mengerjakan di depan, nggak bisa. tidak Pak. Tidak bisa. Masih mengantuk? Pak. Silakan cuci muka dulu di belakang, biar tidak mengantuk. Seduh. Sudah tidak mengantuk ya. Tidak Pak. Ya. Nanti setelah jam pelajaran selesai, Bagas ke ruang kantor ya. Iya Pak. Nanti kita diskusi bersama untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh Bagas. Itu ya. Ya, setelah kamu melakukan kesalahan tidur di kelas, apa yang kamu lakukan? Minta maaf Pak. Meminta maaf kepada siapa? Pak Ican. Ya, meminta maaf merupakan bentuk tanggung jawab terhadap kesalahan yang kamu lakukan. Ya, tidak apa-apa. Mari kita cari solusi bersama-sama untuk membantu menyelesaikan masalah kamu ini. Baik, Pak. Baik Pak. Ya. Pasti kamu memiliki alasan kenapa kamu tadi tidur di kelas. Karena mengantuk Pak. Mengantuk. Kenapa mengantuk? Karena tadi malam main game. Tadi malam main game. Sampai jam berapa ya, Bagas? Jam 12 malam Pak. Sampai jam 12 malam main game ya. Iya Pak. Nah, apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas? Pak. Ya. Bagas bisa menyebutkan keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Masih Pak. Apa kira-kira? Satu? Jujur. Ya, bersikap jujur. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab. Kemudian apalagi? Disiplin waktu. Kemudian apalagi? Berdoa. Doa sebelum belajar. Ya, berdoa sebelum dan setelah pelajaran. Kemudian bersikap santun dan menghormati guru. Apakah tindakan Bagas ketika tidur di kelas merupakan sikap santun dan menghormati orang lain? Tidak. Tidak ya. Tidak. Tapi kamu pasti juga mendapatkan rasa senang karena bisa tidur di kelas. Tetapi ingat, tidur di kelas itu merupakan sikap yang tidak bagus karena waktu jam pelajaran. Ya. Kira-kira apa yang dilakukan Bagas untuk memperbaiki kesalahan tadi? Ya, langkah apa yang kamu lakukan agar tidak tidur di kelas waktu jam pelajaran, Bagas? Saya di rumah akan tidur lebih awal dan tidak bergadang sampai larut malam, Pak. Ya. Jadi ketika di rumah nanti jangan tidur larut malam dan jangan main game sampai jam 12 malam, nggih. Iya, Pak. Kamu pasti ingin menjadi orang sukses ya? Iya, Pak. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk selalu melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama untuk mencapai sebuah kesuksesan
dan jangan mengulangi perbuatan tadi ya. Baik, Pak. Nah, jadi Bagas jangan mengulangi perbuatan tidur di kelas lagi dan harus memperbaiki kesalahan, yaitu apa? Tidur lebih awal dan tidak bergadang sampai larut malam. Kemudian silakan kembali ke kelas dan belajar bersama teman-teman yang lain. Baik, Pak. Karena itu, mari kita bersama-sama untuk selalu melaksanakan keyakinan kelas ya yang sudah kita sepakati bersama untuk mencapai sebuah kesuksesan. Dan jangan mengulangi perbuatan tadi ya. Ya, Pak. Ya. Baik, terima kasih. Sekarang Bagas bisa kembali ke kelas, kumpul bersama teman-teman yang lain. Baik, Pak. Saya permisi dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Leni, siswa kelas 6. Saya melakukan kesalahan atau tidak menjalankan keyakinan kelas kami, yaitu mencontek ketika ulangan saat tidak mendapat hukuman atau dimarahi oleh Pak Julikan. Saya diminta alasan mengapa saya mencontek ketika sedang ulangan. Kemudian saya menjelaskan alasan saya kenapa saya mencontek ketika ulangan. Pak Julikan tidak marah ketika saya memberikan alasan. Saya diminta mencari solusi atas kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan Pak Julikan sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Yang Pak Julikan lakukan, saya memperkuat keyakinan kelas demi masa depan saya, dan dia mengingatkan agar saya tidak mengulangi perbuatan tadi. Nama saya Bagas, siswa kelas 6. Saya melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan keyakinan kelas kami, yaitu tidur di kelas. Saya tidak mendapatkan hukuman atau dimarahin Pak Julican. Saya ditanya alasan kenapa tidur di kelas dan tidak memperhatikan penjelasan guru dan diminta mencari solusi atas kesalahan saya. Saya berusaha mencari solusi dengan bimbingan Pak Julican sehingga saya dapat menemukan solusi yang harus saya lakukan. Yang Pak Julican lakukan ini adalah demi masa depan saya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi merupakan pendekatan dalam pelaksanaan disiplin positif di sekolah. Bukan hukuman, melainkan sebuah solusi dari sebuah masalah. Bukan mencari kesalahan, tapi menuntun siswa untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Dalam suatu kasus, guru diharapkan pada posisi kontrol positif yang mampu berposisi sebagai teman dan memantau, bahkan menjadi seorang manajer sehingga siswa dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik. Sekian dan terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.